Semua orang bisa belajar, namun tidak semua orang tahu cara belajar yang benar. Mengapa? Karena tidak semua orang yang belajar tahu apa yang mereka pelajari. Halo guys, bersama saya Ferin Saraisa. Belajar adalah cara seseorang mengembangkan potensi diri. Belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Menurut Tursan Hakim, belajar adalah proses perubahan kepribadian yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti kecakapan, keterampilan, pengetahuan, daya pikir, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Semua orang bisa belajar, namun tidak semua orang tahu cara belajar yang benar. Mengapa? Karena tidak semua orang yang belajar tahu apa yang mereka pelajari. Ada orang yang setiap hari belajar, namun pas ditanya malah bingung. Ada orang yang setiap hari baca buku, namun pada kenyataannya apa yang dia lakukan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan. Tindakannya sedang membaca, tapi pikirannya sedang berjalan-jalan. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan belajar. Hal ini mungkin disebabkan oleh gaya belajar kita yang tidak benar atau cara belajar yang salah. Nah, berikut ini tips belajar yang bisa digunakan agar proses belajar bisa lebih efektif, efisien, dan tentunya lebih berguna. Waktu tidak terbuang dengan sia-sia. Pertama, memiliki keinginan, niat, dan motivasi dalam diri. Hal ini berguna agar ketika kita sudah mulai bosan dalam belajar, kita akan mengingat kembali motivasi apa yang membuat kita harus belajar, dan motivasinya pun beragam-ragam. Contohnya, saya ingin belajar agar supaya boleh menjadi guru. Saya belajar agar boleh bisa buat konten-konten video yang menarik. Saya belajar agar supaya boleh masuk universitas impian, dan masih banyak lagi motivasi lainnya. Perlu juga diketahui bahwa keinginan, niat, dan motivasi merupakan tiga hal yang saling berkaitan. Ketika kita memiliki keinginan yang kuat untuk belajar, secara otomatis dalam diri kita akan timbul suatu niat untuk mewujudkan apa yang kita inginkan tersebut. Nah, dari situ kita akan memiliki motivasi untuk boleh merealisasikan apa yang ingin kita lakukan dan bagaimana niat kita terhadap hal itu. Yang kedua, mengenali gaya belajar. Gaya belajar ada beberapa jenis. Yang pertama, gaya belajar visual. Orang-orang dengan gaya belajar visual biasanya akan lebih mudah mengingat dan lebih mudah memahami dengan cara melihat dan membaca. Nah, contohnya, besok aku udah ujian, terus hari ini belajar. Nah, keesokan harinya pas ada soal, aku tuh bakalan ingat kalau jawabannya itu ada di halaman 3, paling kanan, di paling bawah. Nah, itu merupakan salah satu contoh orang yang menggunakan gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditori. Orang-orang dengan gaya belajar auditori biasanya lebih mudah mengingat dan lebih mudah memahami dengan cara mendengarkan. Nah, orang-orang dengan gaya belajar auditori biasanya memiliki fokus yang lebih tinggi dan konsentrasi yang sangat tinggi, di mana orang-orang ini tidak menyukai keributan atau suara-suara berisik yang sedang mengganggu mereka saat belajar. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Biasanya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik yaitu belajar sembari mengerjakan. Contohnya yaitu olahraga, menari, bermain musik, melakukan praktikum atau melakukan percobaan laboratorium, dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang dengan gaya belajar kinestetik tidak menyukai proses pembelajaran yang konvensional, di mana hanya duduk diam dan mendengarkan. Mereka lebih senang melakukan dan mengerjakan apa yang mereka pelajari. Yang keempat, gaya belajar membaca dan menulis. Orang-orang dengan gaya belajar ini biasanya akan lebih mudah mengingat dan lebih mudah memahami dengan cara membaca sambil menulis. Jadi mereka baca apa yang mereka lihat dan menulis apa yang mereka baca. Biasanya itu buat otak lebih cepat paham gitu. Yang ketiga, sediakan waktu untuk belajar. Proses belajar akan lebih efektif apabila dilakukan setiap hari atau dengan cara yang berulang-ulang. Pada saat ini, otak akan membentuk sel-sel baru yang menghubungkan antar sel lain dengan sel lain agar ketika mengingat akan lebih mudah. Nah, oleh karena itu, kita perlu mempertahankan kegiatan belajar kita dan melakukannya secara berulang-ulang agar sel-sel yang ada dalam otak menjadi permanen dan tidak hilang. Yang keempat, menggunakan Pomodoro Teknik. Pomodoro guys, bukan Podomoro. Gaya belajar ini adalah sebelum belajar kita men-set alarm selama 25 menit.
Nah, selama 25 menit ini kita harus fokus belajar. Lupakan makanan, lupakan notifikasi handphone, lupakan segalanya, fokus untuk belajar. Nah, selama 25 menit ini kita harus belajar. Dan pas 25 menit berlalu, alarm akan berbunyi. Kita punya waktu 5 menit untuk santai, entah itu main Facebook, nonton YouTube, scroll TikTok, dan lain sebagainya. Cuma 5 menit. Dan pas 5 menit berlalu, kita kembali lagi set alarm selama 25 menit dan lakukan pembelajaran dengan fokus dan lupakan segalanya. Nah, hal ini bisa dilakukan selama 4 siklus ataupun lebih bisa. Yang kelima, melakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan agar supaya apa yang kita pelajari bisa terorganisir dan lebih terstruktur di otak kita. Jadi kita harus mengingat hal apa saja yang kita pelajari dan hal-hal apa saja yang kita pahami dan tidak kita pahami. Yang terakhir, pastikan waktu tidurmu cukup agar supaya apa yang Anda pelajari itu tidak sia-sia. Nah, itulah tips-tips dari aku, dan jika ada tambahan silahkan komen di bawah, dan see you next video.